sakit talaga. Di sana terdapat makam Cina atau gong Cina. Pada tahun berapakah mereka datang ke sini? Dan mau apakah mereka datang ke sini? Kita saksikan perbincangan kami dengan sosok yang bernama Sang Siang Yong melalui mediator, dan kita akan mengungkap perjalanan mereka. Selamat menyaksikan. Sampurasun. Maaf aku. Apa aku panggil ke sini? Mau nanya Tentang apa itu? Untuk mengungkap itu sejarah. Iya. Ya, silakan aja hanya. Biar perjuangannya pada tahu orang-orang. Perjuangan yang dulu Ya, ceritakan jangan atuh. ganggu aja hanya. Tom, perjuangan dulu gimana? Oh, aku itu seorang pedagang hanya. Aku diutus itu dari Cirebon Iya. sama Kang Yang Ibu Wanti Ongtin Iya. dari wilayah Pulau. Hanya untuk ke Telaga ini berdagang hanya. Aku itu dulu abad berapa aku lupa itu. Aku unjuk-unjuk itu sama kesemuan yang Telaga itu. Banyak orang-orang saya hanya sebelum Belanda itu masuk itu hanya. Cuma kekuasaan Belanda itu yang aku hancurkan itu. Aku hancurkan Belanda itu hanya. Belanda itu hancurkan bangsa-bangsa saya. Aku lagi enak-enak tuh untuk berdagang, berniaga itu ke Telaga hanya. Lagi enak-enaknya aku ada Belanda masuk, aku bantai itu aku dibantai semua itu hanya. Ya, nanti ke Belanda ya. Orang-orang itu pada baik sebetulnya hanya. Orang-orang Telaga itu pada baik semua. Kerajaannya itu aman itu. Orang-orangnya pada baik semua. Raja-raja itu kasih sayang sama rakyatnya. Aku dari Cirebon juga hanya dihargai untuk berdagang di sini hanya. Cuma orang-orang yang ikut Belanda itu yang bantai orang-orang aku hanya. Begitu saja. Maafin aku. Ya, Masih, Tom, ya? aku tahu itu jadi sebetulnya hanya. Orang-orang aku kaisar dulu pernah kesini hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Fa ya ayyuhal hadirun usinafsi wa yakum taqwallah faqad fajamutakun. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan. Alhamdulillah. Salawat besar salam telah dicurah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat, pada kali ini kita berjumpa lagi di channel Cahaya Alif. Dan jangan lupa subscribe-nya sahabat, dan doakan terus saya beserta kru semua. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini alhamdulillah suasana agak-agak mendung dikit. Ini saya ada di wilayah Telaga ya, untuk penelusuran, untuk mengungkap sedikit tentang kisah Gong Cina ya.
yang ada di Kabupaten Majalengka, bertepatan Kecamatan Talaga gitu ya. Dan saya untuk insya Allah akan memvisualisasi perjalanan dulu gitu ya, yang ketangkep ke alam saya gitu ya. Dan alhamdulillah sahabat di lokasi ini sebetulnya sebelum ini sebetulnya ada yang bersebelahan tetap gitu ya. Ada yang negatif positifnya ada ini sebetulnya ya gitu. Kalau makhluk-makhluk yang itu tuh ada cahaya tuh tadi. Kemana tuh? Ada cahaya. Tadi sahabat ada cahaya kayak cahaya kecil ya, yang lari tapi nggak tahu kemana. Kayaknya sih kayak mustika, kayak batu akik gitu ya. Dekat. Coba ada daun pisang atau daun apa? Nah itu aja. Saya Mas. Daun. Coba di itu daun. Kayak pohon apa ini? Nanas ya. Nanas ya. Ini sahabat, ditaruh kamera di itu apa ini, kena dapat enggak gitu ya. Ada sahabat ya, dapat. Apa sahabat? Bisa siapa lagi? Yang cantik. Ini lihat. Sini. Ini batu sahabatnya. Virus sahabat ya. Biasanya ini biasa dibawa sama orang-orang jualan sebetulnya. Ini mungkin bahasa orang-orang dulu ini. Yang megangnya kayak virus emas ya. Gurat-guratnya udah lama sekali sih nggak terawat kayaknya. Tapi tolong mau minyak ke. Kasih minyak. Ini sahabatnya. Bagus sahabatnya itu ya. Kalau dikasih minyak batu akiknya bagus lah. Jadi
gitu sahabat ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, soalnya ini ada cahaya susulannya. Ya, saya nggak sengaja sih sebetulnya, tapi udah kelihatan dari awal. Tapi mungkin ini yang tadi cahaya yang lewat tadi ya, gitu ya men. Sahabat, ini ada yang agak sakral nih. Ini sebetulnya banyak gong di sini ya, udah terlalu tua, udah terlalu lama nggak diurus gitu ya, nggak itu, jadi udah bumi rata gitu ya, jadi ada yang muncul, ada yang udah ketimbun tanah gitu ya. Terus ada lagi ini ini ada kayak seperti berbulu ya gitu ya, berbulu. Jadi nggak apa-apa, kita bukan buat ganggu ya gitu, cuma kita kasih tahu aja. Dan gongnya sih tadi ya ditunjukkan. Terus ini sebetulnya di sana tuh, di lokasi ini masih luas ini, perkiraannya berapa hektar nggak tahu ini ya. Ini masih banyak gonggong yang udah nggak terurus lah, udah rusak, udah dimakan tertimbun tanah gitu ya. Ini nggak tahu posisinya asli dari mana, tapi katanya sih menurut kisah dari Cirebon gitu ya. Jadi, tapi sayang kan, insya Allah sosialisasi di posisi perjalanan ini, dan mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan insya Allah nanti saya akan coba berinteraksi dulu ya sama sosok yang saya akan panggil gitu ya. Tapi bukan maaf buat yang kayak di sini, saya bukan untuk ganggu, tapi untuk mengupas lebih sedikit tentang sejarah yang ada di sini gitu ya. Soalnya kita orang zaman ini tetap kita tahu gitu ya, kok kenapa banyak gong di sini gitu ya. Kita harus tahu sebetulnya ya gitu ya, untuk mensejarahkan ke anak-anak kita, atau sejarah rakyat yang ada di Majalengka gitu sahabat ya. Sahabat, kita akan mulai. Dan sebelumnya kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa kita berzikir dan bersolawat, dan tetap kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya kita tetap membacakan sholawat dulu. Mudah-mudahan dengan sholawat ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim, ya Rabbi sholli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim, ya Rabbi sholli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim, ya Rabbi sholli wa sallim. Mudah-mudahan dengan lantunan salawat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan tetap kita terus menggemakan salawat, dan perjalanan ini mudah-mudahan menjadikan satu keberkahan dan satu wawasan gitu ya buat kita semua ya sahabat. Dan saya akan coba memvisualisasi itu ya perjalanan gaib yang ada di sini. Dan saya akan tutup mata sahabat supaya lebih konsentrasi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong anak itu ya
Ya Allah wa Yusirullah da ya Allah juga Allah. Allah.
Ini agak nggak jelas sebetulnya ya sahabat. Ini yang ketangkap ke alam saya ini sebetulnya ada sekatan gitu ya. Ini sekatan ini sebetulnya antara dua dinasti gitu ya. Ini dinasti Cina gitu ya, ada dinasti Cina-nya. Terus ini sosok yang ketangkep yang tadi di sana ini sebetulnya ya masuk ke alam saya gitu ya. Jadi sih saya nggak akan dilukis tapi ini muncul setelah tiba-tiba ya. Terus saya ini kayak bangsa-bangsa ngkong ini lagi berdagang berjualan ini kayak gini ya. Gambarnya seperti kayak gini gitu ya. Ini sosok seorang penguasa ya di sini mungkin ya, yang penguasa Talaga. Terus sama Kedemangan patihnya mungkin gitu ya.
Nah, jadi ini di bawah kekuasaannya Kasepuhan Talaga gitu ya. Kalau ini sosok apa Cina gitu ya. Nah, Cina kaisar yang apa kayak kaisar gitu ya. Itu kayak kaisar gitu. Jadi mungkin berdagang ke sini gitu ya, bawa apa rahayatnya, anak buahnya kayak gitu ya. Terus apa berdagang di Talaga kayak gitu sahabat ya. Menurut gambaran apa sedikit mengupas sejarah yang saya tangkap ke alam saya gitu ya sahabat. Dan mungkin ini banyak sebetulnya rahayat di sini ya, rahayat Cina di sini. Dan ini nggak ada permusuhan sebetulnya, nggak ada permusuhan, nggak ada peperangan, nggak ada. Ini dari Cirebon pergi ke sini gitu ya untuk apa berdagang gitu ya. Menurut sejarah ada apa, menurut penangkapan saya ada serbuan Belanda kayak gitu ya, penjajahan Belanda. Dan itu sahabat mengupas sedikit tentang sejarah Gong Cina gitu ya. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan salah kata dan ada apa yang enggak tertangkap, yang enggak pas di posisi ini. Soalnya yang saya gambar ini seperti gitu ya, seperti kayak gitu ya. Enggak sejelasnya kayak gini, tapi seperti perjalanannya kayak gitu. Jadi ya banyaknya kaum dagang dari sana gitu ya, untuk berdagang di Talaga gitu ya. Itu ya sahabat ya. Dan mudah-mudahan dengan kisah ini kita apa menambah wawasan kita dan ada hikmahnya sahabat ya, ada hikmahnya. Dan tetap walaupun ini udah nggak ada gitu, tetap berarti perjalanannya udah supranatural gitu ya. Soalnya sebetulnya agak sepi ini jalannya, walau kayaknya apalagi malam siang juga ini agak sepi sebetulnya, nggak jarang yang lewat ke sini gitu ya. Jadi sahabat ya, tapi tetap kembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak punya apa-apa, cuma Allah yang lebih kuasa, yang lebih gagah gitu ya, dan lebih tahu segalanya. Dan kita tetap berzikir dan bersalawat, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat, mudah-mudahan, dan jangan lupa subscribe-nya sahabat ya di channel Cahaya Alif. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.